Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ketujuh dari manajemen proyek teknologi informasi, yaitu mengenai manajemen biaya proyek. Langsung saja. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek teknologi informasi memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 94 sampai dengan 56% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek. Yang pertama, planning cost management. Menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Kedua, estimating cost, yaitu mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ketiga, determining the budget, yaitu mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk sistem pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Yang keempat, controlling cost, yaitu mengendalikan perubahan anggaran pada proyek. Untuk contoh gambarnya ini ada di samping, yang terdiri dari planning, monitoring, project start sampai project finish. Lanjut. Kemudian ini adalah contoh gambar dari project cost management yang terdiri atas cost estimating, cost budgeting, dan cost control. Lanjut, prinsip dasar manajemen biaya. Profit atau keuntungan adalah pendapatan yang dikurangi dari pengeluaran. Kemudian margin profit, yaitu rasio pendapatan terhadap profit. Siklus hidup pembiayaan, yaitu total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, yaitu biaya pengembangan ditambah support. Cash flow analysis, menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya yang sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan proyek atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama adalah perkiraan analog atau atas ke bawah, yaitu menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Kedua, perkiraan bawah ke atas, yaitu melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Yang ketiga, pemodelan parametrik, yaitu menggunakan parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Kemudian yang keempat, alat bantu komputerisasi, yaitu alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya
terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. Dan WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, yaitu anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Contoh gambar dari cost baseline yaitu ada pada gambar di samping. Lanjut, pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencangkup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline setelah direvisi, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya ini. Masuk ke Earned Value Management atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM, harus dibuat terlebih dahulu baseline Original Plan Plus Approved Change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Lanjut, istilah-istilah dalam EVM. Yang pertama, Plain Value atau PV adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. 2. Actual Cost atau AC adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. 3. Earned Value atau EV adalah estimasi dari nilai pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang sesuai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. 4. Cost Variance atau CV adalah variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. 5. Schedule Variance atau CV adalah variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. 6. Cost Performance Index atau CPI adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada proyek sesuai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. 7. Schedule Performance Index atau SPI adalah variabel yang dapat digunakan untuk menentukan waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Berikut adalah contoh gambar dari rumus-rumus Earned Value yang terdiri dari EV, CV, SV, CPI, SPI, dan EAC. Kemudian yang terakhir Original Time Estimate atau SPI. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.